Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kejenuhan belajar siswa di SMP IT Magna Sopa, Kecamatan Cimaragas. Nah, sebelumnya apa sih kreativitas itu? Kreativitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan setiap pekerjaan. Nah, kreativitas juga merupakan suatu kemampuan memecahkan masalah yang memungkinkan orang tersebut memecahkan ide yang asli atau menghasilkan suatu adaptis atau fungsi kegunaan yang secara penuh berkembang. Nah, selanjutnya, apa sih kejenuhan itu? Nah, secara harfiah, jenuh itu berarti padat atau penuh, sehingga tidak bisa lagi memuat suatu apapun. Jenuh juga bisa diartikan sebagai jemu atau bosan. Nah, orang yang mengalami kebosanan tersebut akan berusaha sekuat tenaga melepaskan dirinya dari tekanan tersebut. Nah, apalagi ketika proses pembelajaran, anak yang mengalami kejenuhan akan berbagai macam mengekspresikan kejenuhannya. Berbagai macam ekspresi yang diekspresikan oleh peserta didik ketika mengalami kejenuhan karena adanya dorongan yang kuat dari dirinya supaya ingin keluar dari zona kejenuhan atau kebosanan tersebut. Bisa dengan mengantuk atau mengganggu teman, misalnya melempar-lempar kertas, terus mencoret-coret buku, atau bahkan ada anak yang sampai mencoret-coret meja atau bangku tempat duduknya, dan itu kan sangat mengganggu, apalagi mengotori. Terus bagaimana sih kreativitas guru dalam mengatasi kejenuhan tersebut? Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara kepada guru pendidikan agama Islam, Bu Nova Khairunisa mengatakan bahwa kejenuhan itu bisa bermula dari ketika awal anak datang ke sekolah. Entah itu dari faktor dari luar atau faktor dari dalam dirinya sendiri yang tidak mempunyai niat serius dalam pembelajaran. Beliau juga mengatakan bahwa beliau mawas diri karena bisa jadi kejenuhan itu berasal dari metode yang digunakan dalam proses pembelajaran itu terlalu monoton sehingga timbullah anak tersebut mengalami kejenuhan. Sedangkan dari sisi peserta didik, kejenuhan itu berasal dari terlalu banyaknya tugas, sehingga anak itu merasa lelah dan kurang istirahat, sehingga ketika proses pembelajaran menjadi tidak fokus dan menjadi jenuh. Selanjutnya yaitu karena peserta didik tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Entah itu dari cara penyampaian guru ataupun dari dalam diri anak tersebut yang tidak bisa memahami atau mengerti apa yang disampaikan oleh guru, sehingga peserta didik itu merasa kurang percaya diri karena tidak bisa memahami materi yang disampaikan. Suasana kelas juga atau penataan ruangan kelas juga mempengaruhi. Ruangan kelas yang terkesan monoton, yang di situ-situ saja, itu juga mempengaruhi pada kejenuhan belajar siswa. Nah, proses tempat duduk siswa juga seharusnya di rolling. Misalnya yang di depan nanti ke belakang, yang di belakang ke depan gitu. Atau yang dari sisi pojok kiri ke pojok kanan, atau ke tengah, atau ke depan, ke belakang. Jadi anak tersebut bisa sama-sama merasakan bagaimana duduk di depan, duduk di belakang, sehingga anak tersebut bisa fokus atau bisa sedikit mengurangi kejenuhan pada saat proses pembelajaran. Jadi hasil wawancara juga
Bu Nova Khairunisa mengatakan kiat-kiat ketika beliau menghadapi kejenuhan saat proses pembelajaran, yaitu salah satunya misalnya pada materi tentang bab Asmaul Husna. Nah, misalnya kita menugaskan anak supaya membuat media pada karton misalnya. Entah anak itu membuat kaligrafi atau hiasan-hiasan yang lainnya, tergantung kreativitas si anak tersebut. Nah, itu menurut beliau sangat membantu ketika menghadapi kejenuhan belajar siswa. Ataupun misalnya menyuruh anak melantunkan Asmaul Husna dengan agamnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dari anak tersebut. Kan dari sisi peserta didik itu senang apabila guru memberikan sedikit candaan ketika proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak terlalu serius sehingga tidak monoton. Terus peserta didik juga mengatakan bahwa pertanyaan yang dadakan itu membuat mereka menjadi fokus, menjadi segar pikirannya, karena kaget, takut mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ketika ditanya oleh guru. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka diperlukannya kreativitas guru dalam mengatasi kejenuhan belajar siswa supaya proses pembelajaran berlangsung dengan baik, berjalan dengan semestinya, supaya si materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik sehingga anak bisa mengerti dalam materi yang telah diajarkan. Maka dari itu, perlunya guru yang memiliki kreativitas yang tinggi ketika proses pembelajaran, supaya tidak hanya dengan menggunakan satu metode saja ketika proses pembelajaran, karena itu kurang efektif, kurang efisien dalam proses pembelajaran, sehingga akan mengalami kejenuhan pada saat proses pembelajaran dan anak menjadi tidak fokus. Ini metode, seorang guru juga harus bisa menyusun bagaimana metode itu supaya menarik minat siswa agar siswa akan dengan senang hati mengikuti setiap proses pembelajaran. Kreativitas guru pendidikan agama Islam adalah cara bagaimana supaya guru bisa menarik minat siswa ketika proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung dengan monoton atau mengalami kejenuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas guru pendidikan agama Islam itu adalah cara bagaimana seorang guru bisa menggunakan strategi, menggunakan metode yang menyenangkan supaya tidak terjadi kejenuhan pada pembelajaran. Berbagai macam kejenuhan yang diakibatkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut ataupun faktor dari luar yang mempengaruhi sehingga ketika proses pembelajaran anak menjadi jenuh. Pentingnya kreativitas guru dalam memilah dan memilih metode dan strategi yang baik digunakan ketika proses pembelajaran. Guru juga harus melakukan pendekatan kepada siswa, karena setiap siswa mempunyai caranya masing-masing untuk menerima materi, memahami materi, karena tidak semua siswa bisa memahami materi hanya dengan misalnya metode ceramah saja, karena ada anak yang bisa memahami materi misalnya dari metode pembelajaran audio visual, misalnya dengan menonton video pembelajaran misalnya. Terus ada juga anak yang misalnya memahami pembelajaran hanya dengan membaca buku misalnya. Ketika anak membaca buku, anak sudah paham. Nah, jadi bagaimana
pentingnya kreativitas seorang guru supaya bisa memilih, menentukan metode yang baik yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan disesuaikan juga dengan kondisi siswa, yang dimana kondisi siswa tersebut berbeda-beda cara memahami, cara menerima materi yang disampaikan. Sekian penjelasan mengenai kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kejenuhan belajar siswa di SMP IT Magna Sopa, Kecamatan Cimaragas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukron, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.